Shalom, shalom, sahabat RTL, di mana saja Anda berada. Pada kesempatan ini, saya ingin menjawab. Ada seseorang yang bertanya secara lisan, kok Bapak Pendeta bisa menjelaskan secara akurat tentang akhir zaman? Ya. Dari mana Bapak dapat pelajaran itu? Ya, jelas tentunya sumber utama kita adalah Alkitab. Ya. Selebihnya adalah referensi. Dan saya selalu membiasakan menyampaikan secara kontekstual. Jadi ini paling mudah sekali menjelaskan karena ayat-ayat Alkitab itu menjelaskan dirinya sendiri. Jadi Alkitab menjelaskan Alkitab. Jadi semua informasi di luar Alkitab hanya sebagai penguat, hanya sebagai pendukung, bukan satu keyakinan. Ya. Pendapat-pendapat yang dari luar itu selain Alkitab itu bukan satu keyakinan, tetapi yang menjadi keyakinan dasar kita adalah Alkitab, firman Tuhan. Kalau ada informasi dari luar yang benar tentang firman Tuhan, itu hanya sekedar menguatkan. Pada tahun 1987-88, saya pada saat itu sekolah Alkitab di STA Languan, angkatan pertama ya. Jadi Languan sekolah Alkitab Air Madidi pada saat pindah di Languan sebagai angkatan yang pertama. Ya, jadi angkatan 44 dari Air Madidi dipindahkan ke Raranon Languan, jadi terhitung angkatan pertama di sekolah STA Languan, ya Sekolah Tinggi Alkitab GPDI Languan. Dan guru eskatologi yang menjadi favorit saya adalah Bapak Pendeta A.S. Kakwan, almarhum, guru favorit saya. Dan ketika beliau meninggal dilanjutkan Bapak Pendeta Edi Kakwan. Ya, jadi sebagai direktur daripada sekolah STA Languan pada saat itu adalah Bapak Pendeta A.S. Kakwan. Dan beliau setelah meninggal digantikan oleh Bapak Edi Kakwan. Nah, saya menerima pelajaran dari Bapak A.S. Kakwan yang jadi guru favorit saya tentang eskatologi, ya. Dan pengajaran yang saya sampaikan ini berasal dari beliau, tetapi memang kalau saya melihat sudah banyak yang tidak lagi mengajarkan yang seperti ini. Itu sebabnya saya rindu untuk menyampaikan ini, untuk diketahui oleh semua hamba-hamba Tuhan dan semua anak-anak Tuhan. Saya rindu supaya menjadi berkat bagi yang rindu mendalami tentang eskatologi ini. Dan saya menemukan peta yang dibuat oleh hamba Tuhan W.H. Offiler. Ya. Mungkin peta ini dibuat tahun 1955 ya, tapi karena ini sudah sangat lapuk, jadi mungkin tahunnya sudah nggak kelihatan ini. Jadi, nah kita lihat ini ya. Jadi kalau kita melihat peta ini adalah peta yang digambar dan didesain oleh pendeta W.H. Offiler dan dibuat untuk sekolah Alkitab Gereja Pantekosta Batu Malang ya. Di sini ada tahunnya tapi sudah tidak kelihatan. Ini saya sudah isolasi karena ini sudah lapuk, ini dimakan rayap, ini dimakan kutu kertas ya. Ini dimakan kutu kertas. Nah, ini. Tapi kalau saya melihat peta ini sangat relevan sekali dengan akhir zaman ini. Saya bersyukur saya menemukan peta ini dan saya melihat memang sangat akurat sekali. Terutama tentang 7 masa yang ada di Daniel pasal yang ke-9 ayat yang ke-27 ya. Ya seperti apa yang saya ajarkan, ini ada 3,5 tahun ya. Ini 3,5 tahun. Yang pertama yang sudah dikerjakan oleh Yesua. Kemudian Daniel pasal 7 menjelaskan bahwa ada sayap kekejian atau masa orang kafir masuk dalam bahtera ini kurang lebih 2000 tahun. Dan dikatakan di dalam Daniel pasal yang ke-9 ayat yang ke-27 itu bahwa di pertengahan 7 masa, berarti 7 dibagi 2, 3,5 tahun dan 3,5 tahun. Dan di pertengahan itu ya, Alkitab katakan bahwa di pertengahan itu akan ada sayap yang terbentang ya, sayap kekejian. Atau ini zaman gereja ya, zaman orang kafir masuk bahtera. Kemudian yang sisanya 3,5 tahun sabat terakhir itu adalah masa antikris. 7 masa ini diambil daripada 70 masa bangsa Israel melalaikan sabat tahunan, ada 70 tahun. Dan tentunya bahwa nubuatan ini tentunya untuk bangsa Israel ya.
Dari awal saya tegaskan bahwa ini adalah 70 masa ini adalah untuk bangsa Israel. Makanya pada 3,5 tahun yang terakhir ini adalah 3,5 tahun untuk bangsa Israel, ya. Jadi ini masa terakhir di mana bangsa Israel akan kembali menerima Hamasya, ya, atau akan kembali ditawarkan untuk menerima Hamasya 3,5 tahun terakhir. Dan ini adalah pengajaran yang sangat akurat sekali, ya. Tetapi banyak yang sudah tidak lagi mengajarkan ini karena banyak yang dicampur dengan pengajaran-pengajaran dari luar, ya. Dan banyak juga yang berpendapat bahwa ini sudah tidak relevan. Memang kalau kita hitung dari sistem solar atau sistem matahari yang seringkali kita kenal dengan tahun Gregorian atau tahun Masehi, tentunya tidak akurat ini ya kalau kita hitung dari tahun Masehi. Tetapi kalau kita konsisten menghitung itu berdasarkan lunar, ya, tahunnya Yahudi, dan barusan kita merayakan tahun barunya tahun Yahudi, ya, 5783. Ini sangat akurat sekali karena perhitungannya itu sejak kejatuhan Adam, ya. Jadi ini adanya lini masa adanya waktu di mana Tuhan mengintervensi kekekalan itu. Jadi putusnya tali kekekalan. Jadi lini masa ini atau timeline ini adalah diakibat karena putusnya tali kekekalan. Tuhan menyiapkan waktu bagi manusia untuk diselamatkan. Itu sebabnya ada minggu penciptaan selama 6 hari dan hari ke-7 dia beristirahat. Kemudian ada minggu penebusan selama 6.000 tahun, ya, atau ada 6.000 tahun, ya. Ini yang garis tebal ini adalah 2.000 tahun dan yang garis tipis-tipis ini adalah 1.000, ya. 1.000 tahun, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, 6.000, 7.000, ya. Jadi ini minggu penebusan. Ada 7.000 tahun. Nah, ini yang menjadi dasar pengajaran tentang eskatologi. Saya ambil dari sini, ya, tentang pengajaran ini, dan ini dari awalnya pengajaran ini sudah sangat lama sekali, sudah tua, tetapi masih relevan sampai sekarang ini. Dan saya yakin bahwa sampai kedatangan Yesua bahwa ini adalah pengajaran yang tepat karena di sini ini sangat akurat sekali karena ini diambil dari Alkitab, ya. Ini kalau kita lihat di sini, ini adalah petunjuk untuk pemakaian petasaman. Nah, penyelidikan yang teliti terhadap petasaman bersifat nubuat ini akan merupakan bantuan pengertian Alkitab yang wajar. Inilah maksudnya yang terutama. Selain dari itu, keuntungan terbesar lainnya yaitu untuk pengertian perhitungan waktu Alkitab atau Bible kronologi. Juga dimaksudkan agar memudahkan para siswa Alkitab untuk menentukan letak berbagai-bagai pelajaran penting dari seluruh Alkitab secara urutan waktu. Pada garis datar yang di bawah dapat dilihat 7 buah setengah lingkaran kecil yang berarti 7 hari Tuhan masing-masingnya 1.000 tahun. Setelah lingkaran itu masing-masingnya dinamai hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, seterusnya hingga hari ke-7 dan seterusnya. Nah, inilah dasar pengajaran saya dan kita melihat bahwa ini juga sampai kepada 1.000 tahun, ya. Ini iblis ditangkap, dirantai dan dimasukkan ke dalam black hole. Kemudian ada 1.000 tahun damai. Ini dan di sini adalah kedatangan Yesus pada kali yang kedua secara lembaga. Dan sebelum 3,5 tahun ini adalah kedatangan Yesua kali yang kedua secara teofani di udara, ya. Dia rapture, ya, pengangkatan. Di sini ada pengangkatan. Dan selama 3,5 tahun ini gereja Tuhan ada di angkasa dan dia akan menikah, ya. Kemudian pada 3,5 tahun terakhir ini, maka akan ada beribu-ribu orang yang dipimpin oleh Henokh, ya, bertemu
bersama Yesua dengan pengantinnya yang ada di ujung terakhir ini. Dan ketika Yesua kembali pada kali yang kedua, dia bersama dengan pengantin dan ribuan orang ya turun ke bumi, berjejak kakinya di Bukit Zaitun, dan bersama dengan itu juga akan ada pertemuan juga orang-orang, ada sekian banyak orang dari segala bangsa yang mati syahid juga kembali bertemu di awal daripada pemerintahan Yesua ya, 1000 tahun damai ini. Jadi ketika Yesua datang dengan menunggang kuda putih bersama dengan pengantinnya dengan ribuan orang, dan mereka akan berperang melawan antikris, dan mereka akan mengalahkan antikris dan nabi-nabi palsu, kemudian langsung dibuang ke neraka. Iblis itu dirantai selama 1000 tahun damai ya, iblis dirantai. Kemudian setelah itu Yesua dan gerejanya berkerajaan selama 1000 tahun damai, dan kembali iblis itu dilepaskan dan langsung dibuang ke neraka. Dan setelah itu akan ada langit dan bumi yang baru, dan nanti akan ada Yerusalem baru ya. Jadi ini pengajaran yang seutuhnya tentang eskatologi. Nanti akan kita ikuti terus. Nanti akan saya jelaskan seterusnya pengajaran yang berkelanjutan tentang 7 masa itu ya. Tentang 7 masa itu. Ini menarik ini karena ini menjadi perdebatan banyak hamba-hamba Tuhan. Saya selalu mengambil patokan daripada firman Tuhan ya. Jadi dasar kita adalah firman Tuhan. Kalau ada tafsiran-tafsiran tentang post tribulasi, tentang mid tribulasi atau pra tribulasi yang tidak akurat ya, karena ketiga pendapat itu mereka selalu menafsirkan bahwa masa tribulasi itu adalah masa antikris. Jadi ini membingungkan banyak orang. Tetapi sudah saya sampaikan waktu yang lalu bahwa yang benar menurut Alkitab ya, yang benar adalah sesuai dengan Alkitab, bahwa masa tribulasi itu berbeda dengan masa antikristus ya. Karena ini kan semacam puzzle ya, kita memasang pasal-pasal yang ada menurut ukuran dan bentuknya. Jadi bahan referensinya Alkitab, ayat-ayat Alkitab, ayat Alkitab menjelaskan ayat Alkitab, itu yang benar ya. Kiranya ini menjadi bahan referensi kita. Kalau ada yang meragukan kebenaran ini, mari kita sama-sama periksa di dalam firman Tuhan ya. Karena hanya itu satu-satunya yang kita miliki, peta yang ada di dunia ini. Ada begitu banyak pengajaran yang menyimpang dan di luar daripada Alkitab. Dan prinsip saya, kita selalu kembali kepada kebenaran firman Tuhan ya. Back to the Bible itu yang terbaik. Dan semua referensi di luar Alkitab itu hanya sebagai penunjang ya, bukan sebagai keyakinan kita ya. Kalau kita menjadikan referensi itu sebagai keyakinan, berarti kita harus mengabaikan Alkitab, berarti kita harus menyingkirkan Alkitab. Tetapi kalau kita memegang teguh kebenaran Alkitab, kebenaran firman Tuhan, yang lainnya hanya sebagai penguat. Puji Tuhan, inilah timeline itu yang seringkali saya pakai. Kiranya Yesus memberkati kita. Shalom, shalom.